sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baros, Bapak Dr. Anus Pujiutomo. Yang saya hormati pemateri kita Bapak Dr. Ahmad Baihaqi M.Hum. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Baros. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridhonya kita dapat berkumpul pada hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya untuk menjadi pembawa acara pada hari ini dalam kegiatan aksi nyata CGP Angkatan 7, Komunitas Praktisi Pemahat Pembelajar Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif SMA Negeri 1 Baros. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang selanjutnya sesi tanya jawab, kemudian seminar hasil penelitian tindakan kelas dari CGP dan juga Bapak Ibu guru yang telah melakukan penelitian. Acara terakhir adalah penutup. Baiklah, menginjak acara pertama, marilah sama-sama kita membuka kegiatan ini dengan sama-sama mengucap kalimat basmalah. Selanjutnya adalah sambutan pertama yang akan disampaikan oleh perwakilan calon guru penggerak kepada Miss Rini Khairunisa Usman SPD. Disilakan. Sampai kaget tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini di hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 saya mewakili teman-teman CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Baros akan memberikan sedikit sambutan. Dan alhamdulillah kita sehat semua pada acara aksi nyata kami yang dua ini ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Pujiutomo yang selalu mendukung kegiatan kami CGP SMA 1 Baros. Kemudian juga tak lupa kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru yang turut mendukung kegiatan kami dan teman-teman PPG Prajabatan dari Untirta yang mendukung terlaksananya kegiatan ini. Bapak Ibu, saya tidak akan banyak yang saya sampaikan, namun ada beberapa hal yang mungkin perlu diucapkan atau diberitahukan pada kesempatan ini. Bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian prakasa yang dari CGP dari SMA Baros, yaitu salah satunya adalah membentuk komunitas praktisi. Kami bertiga berpikir bahwa ternyata kami ini kan memang berperan sebagai guru yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi kita. Oleh sebab itu kami memilih komunitas praktisi yang kami sebut dengan Pemahat SMA Negeri 1 Baros, akronim dari Pembelajar Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif. Karena seperti yang kita ketahui, kita sebagai guru perlu meningkatkan atau bahasa ini lagi mengupgrade gitu ya, mengetahui atau berbagi praktik baik yang mungkin kita telah lakukan di sekolah kepada rekan sejawat lainnya. Apa tujuannya gitu ya? Pertama ya tentu memfasilitasi dengan sebuah wadah yang memiliki tujuan yang sama. Bapak Ibu mungkin tujuannya sama nih kita untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan strategi pembelajaran kita di kelas, meningkatkan kompetensi guru, dan kemudian saling berbagi dan belajar
dari praktik-praktik baik dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Tentunya rencana ke depan kami menginginkan adanya kegiatan yang berlangsung secara berkala, bukan hanya ini yang pertama, tapi setelah itu tidak ada, minimalnya mungkin 1 semester Pak ada satu kegiatan, sehingga itu memfasilitasi Bapak Ibu yang sudah melakukan praktik baik diberitahukan lagi ke teman-teman yang lain di SMA, di guru-guru di SMA 1 Baros ini. Semuanya akan saling berbagi, insya Allah ilmu kita pun akan bertambah. Kemudian rencana yang selanjutnya mungkin kita akan mengundang praktisi-praktisi lainnya. Alhamdulillah untuk saat ini kami mengundang dari praktisi pendidikan dari Untirta, dan jikalau nanti ke depan ada masukan ide gagasan, kami sangat terbuka ide gagasan dari Bapak Ibu dalam komunitas ini untuk visi mimpi kita yang lebih baik di masa depan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara kepada Bapak Dr. Andes Pujo Utomo. Silakan. Oh gitu. Izin berdiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru CGP yang saya hormati, Pak Dokter selaku pemateri dosen dari Untirta yang saya hormati, Bapak Ibu guru para lokasek yang saya hormati, mahasiswa PPL, PPD yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di siang hari ini kita melaksanakan dari sekian banyak kegiatan, dan saya mengharapkan kegiatan ini kita ikuti dengan seksama, ya, karena kegiatan ini di samping untuk upgrade, ya, untuk memperbaiki diri kita selaku guru dalam melayani siswa-siswi kita dalam mengajar, tentunya ada hal lain yang terkadang kita abaikan, yaitu tentang pengembangan inovasi, ya, tentang karya ilmiah. Yang untuk itu nanti mohon diikuti dengan sesama, karena mau tidak mau bagi yang PNS P3K kan hukumnya wajib ketika kita mengusulkan untuk kenaikan pangkat. Dan selamat untuk Rajaiin yang kayaknya udah paling tinggi ya golongan untuk ukuran SMA 4C gitu. Kalau masih sempat 4.000 ya nanti 65 tahun ngajarnya ya. Dan sangat terasa Bapak Ibu ketika kita usul yang dinilai oleh langsung pusat gitu. Jadi PTK ketika kita dinilai oleh pusat, dan alhamdulillah Bapak Ibu yang saat ini belum nyampe 4B kan, ketika kita usul dari 3D ke 4A masih di provinsi, 4A ke 4B provinsi, dan mudah-mudahan diupayakan bisa maksimal secepatnya gitu. Nanti setelah 4B ke 4C baru itu sangat terasa itu, ya, sangat terasa. Walaupun kita ya kita udah berupaya gitu, terkadang kelengkapan yang kita sudah siapkan ternyata juga masih ada atau masih saja dianggap kurang gitu. Dari pengalaman itu, maka saya mengharapkan Bapak Ibu semua untuk mengikuti, karena terkadang hal yang sepele gitu, misalnya lampiran-lampiran yang dibutuhkan dalam PTK itu apa saja sih, ternyata itu kurang saja ditolak, dan ketika udah ditolak kita harus buat lagi, ya. Dan saya yakin semua sudah terbiasa membuat PTK, tapi alangkah indahnya kalau sesi hari ini kita ikuti dengan sama. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang punya inisiatif kemarin sudah
membedah visi misi Pak. Kami menyanggupi suatu saat kami akan mengundang yang berkepentingan untuk merumuskan visi misi SMA Baros ini, karena memang kalau dilihat visi misi ada sebagian yang sudah agak tertinggal gitu ya dengan kemajuan teknologi. Dan nanti sebelum saya pensiun visi misinya udah baru, dan satu diantaranya masukan dari guru penggerak ini luar biasa, karena ketika saya ngobrol dengan sekolah lain, SMA Baros luar biasa gurunya. Maka motivasi dorongan dari Bapak Ibu guru penggerak ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar atau belum mengikuti guru penggerak itu. Mungkin itu saja hal yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mari kita ikuti dengan seksama apa yang nanti akan disampaikan oleh pemateri Pak Dr. Reni Tirta ini. Pak Rini. Pak Rini. Mohon maaf ya Pak, yang disampaikan oleh Pak Rini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara. Ya, terima kasih. Dengan mari kita bersama-sama dengan membaca basmalah, acara ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Baihaqi MHum tentang penelitian tindakan kelas. Sebelumnya saya akan membacakan biodata beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Dr. Ahmad Baihaqi MHum. Tempat tanggal lahir Pandeglang 21 April 1984. Alamat rumah Komplek Gria Permata Asri, Blok B4, nomor 11 RT 8 RW 4, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Riwayat pendidikan sarjana di Universitas Sultan Agung Tirtayasa pada bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris. Yang kedua, magister di Universitas Negeri Jakarta, bidang ilmu linguistik terapan. Selanjutnya, doktor di Universitas Negeri Jakarta, bidang ilmu pendidikan bahasa. Saat ini beliau bertugas menjadi dosen program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Selain itu juga bertugas sebagai pengelola jurnal di JELP Untirta dan reviewer di berbagai jurnal di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kepada Bapak Dr. Ahmad Baihaqi MHum, disilahkan. Atau bergeser saja ke sana. Bergeser. Mohon izin. Untuk Pak. Sampai benar. Iya, oke. Kabelnya apa? Satu saja Bapak Ibu, itu juga semalam kan ngapalin pantun. Baik, Bapak Kepala yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga pada siang hari ini bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi, dan salawat serta salam semoga selalu tergerak kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mohon izin Pak Kepala, Bapak Ibu semua, tidak untuk menggurui posisi saya di depan bukan berarti lebih dibandingkan Bapak Ibu semua. Sekedar mengulang kaji apa yang sudah kita pelajari dulu ketika Bapak Ibu kuliah. Apalagi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kepala bahwa tuntutan untuk menulis atau menghasilkan karya tulis ilmiah menjadi sebuah keniscayaan, khususnya Bapak Ibu yang akan naik pangkat. Sebetulnya bukan hanya naik pangkat gitu ya,
ada banyak hal lain yang bisa kita jadikan sebagai luaran dari karya tulis ilmiah, terutama sebagai solusi atas permasalahan yang kita hadapi di kelas ketika pembelajaran. Solusinya salah satunya itu bisa kita lakukan melalui penelitian tindakan kelas. Dan sebagaimana pesan sponsor dari Bapak Ibu CGP, saya diminta sedikit ya, berbagi dengan Bapak Ibu semua mengenai apa itu penelitian tindakan kelas. Ya, sebuah metode yang saya kira bukan metode yang asing bagi kita semua, karena saya yakin Bapak Ibu dulu ketika kuliah pernah berkenalan dengan metodologi ini. Baik, sedikit mengulang kaji saja bahwa semua penelitian itu berangkat dari masalah. Tentu hidup jangan cari masalah, tapi penelitian harus berdasar masalah. Atasi masalah tanpa masalah itu pegadaian. Tapi kalau penelitian harus berangkat dari masalah. Kenapa harus berangkat dari masalah, Bapak Ibu? Karena kalau tidak ada masalah maka tidak ada penelitian. Itulah yang kita sebut dengan aksioma. Kalau Bapak Ibu pernah belajar filsafat dulu, kita pernah mengenal apa yang disebut dengan pernyataan yang sudah jadi dalil umum atau yang kita kenal dengan aksioma. Maka ketika memang tidak ada permasalahan, ya tidak ada riset. Kalau semua gula rasanya manis kan tidak perlu kita riset lagi, karena itu sudah jadi aksioma. Ketika semua garam rasanya asin, ya itu sudah jadi aksioma. Ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, Bapak Ibu mengajar pada siswa yang jumlahnya 40 orang dan semuanya lulus atau selesai mata pelajaran Bapak Ibu, itu kan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Permasalahan akan terjadi ketika apa yang kita harapkan berbeda dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, setiap riset atau penelitian harus berangkat dari masalah. Pertanyaannya, masalah itu apa? Apa yang kita harapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan itu bertolak belakang. Bapak Ibu mengajar di kelas 40 orang, sudah nyiapkan materi sampai begadang-begadang, ternyata ketika mengajar dari 40 hanya 2 orang yang nilainya di atas KKM. Masalah bukan? Masalah. Ya. Contoh sederhana seperti itu kan menarik bagi kita sebagai guru sekaligus sebagai peneliti. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Kita sudah menyiapkan materi, ternyata apa yang kita sampaikan setelah di tes atau dievaluasi kepada anak tidak sampai 50%. Jangankan idealnya 75% Bapak Ibu ya. 50% saja tidak ada yang lulus. Oleh karena itu, maka menjadi sebuah keniscayaan bagi kita sebagai guru untuk mengkaji lebih lanjut kenapa siswa yang saya ajar hasil evaluasinya tidak sampai idealnya 75%, bahkan 50% tidak nyampe. Ada masalah apa di sana? Nah, tentu Bapak Ibu selain berangkat dari masalah, penelitian juga harus ada data. Tidak ada data, tidak ada penelitian. Kita ingin mengkaji misalnya sebuah masalah yang ternyata datanya tidak ada, jangan dipaksakan Bapak Ibu. Saya pernah membimbing Bapak Ibu, ada seorang mahasiswa ingin mengkaji mengenai pandangan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Akhirnya yang bersangkutan ganti penelitiannya. Kenapa? Karena ternyata nyari bukunya susah. Saya bilang jangan dipaksakan, Anda mau membahas apa kalau datanya tidak ada. Ki Hajar Dewantara kan menulis 2 buku Bapak Ibu ya. Buku 1 tentang kebudayaan, buku 2 tentang pendidikan. Itu terbiat zaman dulu. Kalau bahasa Jermannya zaman bahula. Sekarang susah untuk mencari bukunya. Dia sudah jalan-jalan kemana ke UGM, tidak ketemu. Saya bilang jangan dipaksakan. Kenapa? Karena Anda tidak punya data. Apa yang akan dikaji? Masalahnya ada memang, tapi datanya tidak ada. Apa yang dilakukan Bapak Ibu di kelas? Datanya ada, siswanya ada. Artinya itu logis. 2 syarat ini menjadi mutlak Bapak Ibu dalam setiap riset, bukan hanya PTK. Tapi tentu apa yang kita bahas akan kita fokuskan pada PTK. Sekedar mengulang kaji, penelitian itu adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, membahas, menyimpulkan, dan ini harusnya saya cetak tebal Bapak Ibu, melaporkan. Penelitian Bapak Ibu dianggap selesai kalau sudah ada laporannya. Ketika Bapak Ibu dianggap selesai kalau sudah ada laporannya. Laporannya itu kan apakah mau diseminarkan, kemudian disimpan di perpustakaan. Laporan itu apakah akan dipublikasikan ke jurnal, apakah Bapak Ibu akan misalnya punya blog kemudian dipublikasikan di blog, silahkan. Bahkan Bapak Ibu di dosen itu Bapak Ibu menulis di koran saja itu ada hukumnya. Menulis di koran
surat membaca, membahas misalnya tentang isu pendidikan terkini itu ada punya. Saya kan di sekolah juga kan sama, di guru juga menulis di koran atau majalah itu ada penilaian. Artinya harus sabar dan tabah. Sayangnya di kita Bapak Ibu, hasil penelitian itu terkadang hanya disimpan di perpustakaan sudah selesai, tidak ada publikasi, sehingga kebermanfaatan apa yang kita lakukan tidak maksimal. Makanya sekarang beberapa perguruan tinggi Bapak Ibu menuntut siswanya kalau sudah selesai itu tidak hanya dinyatakan lulus ketika sidang, tapi hasil skripsinya itu harus dipublikasikan juga ke jurnal, sehingga kebermanfaatannya dibaca oleh orang seluruh dunia, gitu ya. Jadi ada dua syarat mendasar yang harus ada dalam setiap penelitian. Yang pertama masalah yang baru datang, kemudian sedikit mengulang kaji. Yang kita bicarakan Bapak Ibu penelitian tindakan kelas itu ada di sini, di penelitian campuran. Ya, ini konstruktivisme saja Bapak Ibu, mengulang kembali. Ada penelitian kualitatif berbasis pada penemuan, ada penelitian kuantitatif berbasis pada ujian. Nah, penelitian campuran yang kita sebut dengan PTK, tujuan utamanya adalah pada praktik atau penerapan. Kenapa diarahkan? Kenapa harus PTK? Karena tujuan dari penelitian tindakan kelas bagi ragam dari penelitian campuran adalah pada praktik atau penerapan. Bagaimana meningkatkan, bagaimana memperbaiki, bagaimana misalnya meningkatkan nilai siswa dan lain sebagainya. Itu di sana. Sedangkan untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif itu tujuannya berbeda. Penelitian kualitatif pada penemuan, sedangkan kualitatif pada pengujian. Apa yang kita lakukan di kelas, Bapak Ibu, dengan penelitian tindakan kelas itu termasuk ke dalam penelitian campuran. Hasilnya langsung pada penerapan, bisa dirasakan kebermanfaatannya. Gitu ya. Jadi sedikit mengulang kaji saja. Baru nanti kita akan masuk dengan apa itu penelitian tindakan kelas. Fokus pada upaya peningkatan hasil atau praktik pendidikan secara reflektif dan bertahap. Kenapa reflektif Bapak Ibu? Karena penelitian dan tindakan kelas itu yang melaksanakan kita sendiri sebagai guru. Jadi permasalahan yang kita hadapi di kelas itu yang kita rasakan. Kenapa disebut reflektif? Sedangkan kenapa disebut bertahap? Karena penelitian tindakan kelas mengenal siklus. Model siklusnya saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Ada 4 jenis, ada 4 model siklus dan penelitian tindakan kelas. Tapi umumnya yang kita gunakan itu ada satu yang paling populer. Model premis dengan target yang dimulai dari perencanaan, setelah itu tindakan, setelah itu observasi, setelah itu refleksi. Hasil dari refleksi, kekurangannya seperti apa, nanti masuk lagi siklus berikut. Ini sebagai, karena saya diminta oleh Bapak Ibu CGP untuk memberikan contoh praktis, maka saya mengambil sebuah kasus mengenai bagaimana upaya kita sebagai guru untuk meningkatkan keterampilan menulis teks laporan melalui pembelajaran berbasis proyek. Kalau pembelajaran bahasa Inggris, teks laporan di kelas berapa? Kelas 10. Di bahasa Indonesia kelas 10 ya, di bahasa Inggris juga sama. Di kelas 11. Jadi bagaimana kita meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam hal ini menulis teks laporan melalui pembelajaran berbasis proyek. Dari judul atau dari contoh kasusnya saja Bapak Ibu sudah sangat jelas. Berarti upaya kita sebagai peneliti dalam hal ini sebagai guru yaitu untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa, meningkatkan keterampilan menulis siswa melalui sebuah model pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, setelah tentu ini kan berangkat dari masalah Bapak Ibu ya. Masalahnya Pak, tadi ternyata ketika kita mengajar teks laporan, banyak siswa yang belum mampu menulis teks laporan, kemudian setelah kita evaluasi juga nilainya masih rendah, kemudian datanya ada tidak? Tentu ini ada datanya, karena yang kita gali datanya adalah siswa di kelas. Oke. Artinya dua syarat mendasar tadi Bapak Ibu disalin dia yang awal, yaitu masalah dan data itu wajib Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada penelitian tanpa masalah dan data. Salah satunya tidak ada, maka penelitian kita tidak bisa dilaksanakan. Ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Apa yang kita akan lakukan setelah muncul kasus seperti ini? Untuk yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang. Apa yang Bapak Ibu tuliskan di dalam latar belakang? Latar belakang itu sebetulnya 2-3 halaman juga cukup Bapak Ibu. Kenapa? Karena inti sari dari latar belakang adalah pembahasan mengenai kesenjangan antara teori ideal. Teori ideal itu apa? Boleh dari pandangan ahli, boleh dari penelitian sebelumnya, dengan kondisi faktual yang terjadi di lokasi penelitian.
ahli A mengatakan bahwa pembelajaran teks laporan di SMA itu idealnya siswa sudah mampu menghasilkan teks laporan mengenai musim misalnya, atau teks laporan mengenai limbah misalnya. Ternyata setelah kita cek kondisi faktor di lapangan, siswa yang kita ajar itu hanya sekian persen saja yang mampu atau bisa menulis teks laporan. Itu yang kita sebut dengan masalah. Jadi ketika ada ketidaksesuaian antara pandangan ahli atau hasil dari penelitian terdahulu dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan, itulah yang disebut masalah faktual. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul peningkatan keterampilan menulis teks laporan melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, karena di latar belakang sudah kita sampaikan, idealnya adalah B, ternyata kondisi faktor yang terjadi di lapangan adalah A. Jadi ketemu tuh Bapak Ibu benang merahnya. 2 halaman juga cukup. Ya tentu kan kalau saya menggurui, kalau saya memberi mahasiswa, poin ini yang penting saya minta muncul, 2 halaman juga cukup membuat latar belakang Bapak Ibu. Baik, ini yang harus disampaikan oleh kita ketika menulis latar belakang. Berikutnya identifikasi masalah. Kadang kita sering bingung identifikasi masalah itu apa sih Bapak Ibu? Faktor atau indikator atau variabel yang kita asumsikan terkait atau berpengaruh atau berdampak terhadap variabel yang kita jadikan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, selain dari model pembelajaran berbasis masalah, ada hal lain tidak yang menurut kita itu bisa berpengaruh terhadap keterampilan menulis siswa? Selain dari pembelajaran berbasis masalah, ada hal lain yang menurut kita asumsikan berpengaruh terhadap kemampuan menulis siswa dalam teks laporan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Motivasi berpengaruh tidak? Sampaikan itu di dalam identifikasi. Selain dari motivasi ada lagi yang lain. Aktivitas siswa di kelas, sampaikan itu di dalam identifikasi Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Gaya mengajar guru berpengaruh tidak? Sampaikan itu Bapak Ibu dalam identifikasi. Gaya belajar siswa berpengaruh tidak? Sampaikan itu oleh Bapak Ibu di dalam identifikasi. Itu yang disebut identifikasi. Ada berapa? Bisa 5, bisa 10, silahkan, tidak ada batasan. Selama kita asumsikan bahwa variabel atau indikator atau faktor yang kita bahas di dalam identifikasi itu berpengaruh terhadap hal yang kita ajukan di dalam topik penelitian. Kan banyak lagi yang lain, kondisi kelas misalnya. Berpengaruh tidak terhadap belajar dia? Silahkan, tidak ada batasan. Nah, setelah identifikasi, nanti kemudian Bapak Ibu baru tahapan berikutnya adalah rumusan. Kenapa mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak ada pembatasan masalah? Tidak usah ada pembatasan, gitu ya. Walaupun mungkin Bapak Ibu yang nanti akan presentasi ada menyampaikan pembatasan masalah. Tapi pada prinsipnya dalam penelitian tindakan kelas, pembatasan masalah itu tidak terlalu mutlak atau tidak terlalu penting ada. Kenapa? Karena variabelnya sudah kita tentukan. Artinya Pak, dengan pembelajaran berbasis proyek itu bisa meningkatkan kemampuan siswa di dalam menulis. Jadi tidak perlu dibatasi lagi karena faktor atau indikator atau variabel yang kita identifikasi itu sudah jelas. Jadi tidak perlu. Tapi kalaupun misalnya Bapak Ibu menyampaikan pembatasan masalah, boleh, silahkan. Hukumnya sunnah, boleh ada boleh tidak. Ya. Ada silahkan, tidak ada pun tidak mengurangi kualitas dari karya tulis Bapak Ibu. Karena yang salah itu adalah yang tidak menulis sehingga tidak naik-naik pangkat. Itu ya. Mohon maaf, bukan saya menyinggung. Kalau tersinggung, alhamdulillah, biar semangat maksudnya. Karena yang menulis juga sama. Saya sudah 5 tahun Bapak Ibu. Ternyata malah insya Allah terselip begitu ya. Kalau malah sudah 5 tahun 3D saja. Maksudnya begitu. Tidak naik-naik. Jadi betah dengan 3D. Kenapa? Karena kalau 4 kali 15% potongannya, ya sudahlah 3D saja kalau begitu. Walaupun salah juga ya Bapak Ibu, jangan. Kenapa? Karena kalau di dosen itu ada 2 Bapak Ibu, yang bersama kenaikan golongan, yang kedua kenaikan jabatan fungsional. Jadi apakah nanti jabatan fungsional dulu atau kenaikan golongan dulu? Tidak melekat secara serta-merta.
Jadi Bapak Ibu ada dua peserta yang sudah guru besar golongannya baru 4A. Tapi ada yang sudah lektor kepala golongannya 4D. Ada. Karena itu tidak otomatis melekat. Ya. Yang hebat itu Bapak Ibu semua tahu lah Prof. Soleh. Itu sudah guru besar golongannya 4E. Jadi kalau pensiun untung tidak ada 5A. Kalau ada 5A mungkin 5A pensiunnya. Itu yang paling tinggi guru besar. Profesor jabatan fungsionalnya golongannya 4E. Jadi sudah apa ya? Sudah paripurna lah itu. Sudah itu yang paling tinggi. Tapi yang lain ada yang sudah guru besar tapi baru 4A. Karena memang syaratnya untuk guru besar itu 4A. Potongannya 15%. Balik lagi. Baik. Ini rumusan masalah Bapak Ibu. Pernyataan masalah kelaziman. Maksudnya apa saya cetak sendiri? Umumnya begini, tapi tidak harus Bapak Ibu. Contoh, bagaimana proses pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan keterampilan melalui siswa dalam tes laporan? Satu. Yang kedua, bagaimana hasil pembelajaran berbasis masalah dalam bagaimana hasil pembelajaran berbasis masalah siswa melalui bagaimana hasil keterampilan menulis siswa melalui pembelajaran berbasis masalah. Dua. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah di dalam menulis teks laporan. Ini tidak harus begini Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu mengusulkan satu masalah ya bisa. Kenapa? Karena inti dari pembelajaran inti dari penelitian tindakan kelas adalah meningkatkan kemampuan siswa. Maka dengan bagaimana hasil pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa di dalam tes laporan itu cukup. Tentu ini nanti Bapak Ibu setiap rumusan masalah akan berimbas pada alat pengumpul data atau instrumen yang kita gunakan. Semakin banyak rumusan masalah otomatis nanti pengumpul datanya pun semakin banyak. Semakin sedikit tentu alat pengumpul datanya pun semakin sedikit. Ini kelaziman saja Bapak Ibu tidak harus seperti ini. Ini versi lengkapnya. Artinya ada yang berbicara mengenai psikomotor, ada yang berbicara mengenai kognitif, ada yang berbicara mengenai afektif. Tapi kognitif saja yang kedua terkait hasil cukup Bapak Ibu. Ini versi lengkapnya. Ya. Tidak harus seperti ini untuk silakan. Tujuan penelitian tentu tujuan penelitian sejalan searah dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya 3, otomatis tujuan penelitiannya pun 3. Tujuan penelitiannya 2, rumusan masalahnya 2, otomatis tujuan penelitiannya pun 2. Rumusan masalahnya 1, maka tujuannya pun 1. Ini sejalan. Baik. Berikutnya kegunaan atau manfaat penelitian tentu terbagi menjadi 2. Ada kegunaan teoritis untuk pengetahuan dan kegunaan praktis. Ya tentu saja kegunaan praktisnya sebagai solusi atas permasalahan pembelajaran yang kita hadapi di kelas Bapak Ibu. Ya kalau solusi secara teoritis manfaatnya untuk menambah informasi, menambah hasanah pengetahuan pembelajaran bahasa Inggris. Ini contoh kasusnya bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Silakan saja. Berikutnya adalah pernyataan hipotesis. Saya tidak perlu menjelaskan hipotesis Bapak Ibu, kita semua sudah paham. Tentu tidak melihat tindakan kelas, hipotesis yang diminta adalah hipotesis tindakan. Ini contohnya saja Bapak Ibu. Tidak mutlak harus seperti ini. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterampilan menulis teks laporan siswa di kelas 11 SMA Negeri 1 Barat Titik. Sudah, tentu saja Bapak Ibu. Apakah harus seperti ini? Tidak. Silahkan sesuai dengan selera Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja. Atau misalnya Bapak Ibu dapat menulis hipotesis tindakannya dengan terdapat peningkatan keterampilan menulis teks laporan siswa melalui pembelajaran berbasis proyek di SMA Negeri 1 Barat. Boleh, silakan seperti itu. Ya, karena tadi sudah kita bahas di awal, yang salah itu adalah yang tidak menulis sehingga golongannya tidak. Kesinggung lagi, mohon maaf, itu menyinggung saya sebetulnya itu ya, karena ya tadi sudah saya sampaikan, malu juga kalau disampaikan lagi. Baik. Bab 2, bagian kedua, silakan itu selera bab 2 ada yang bab 2, bagian kedua, itu bisa kita susun per bab, bisa kita susun per bagian.
terkait dengan kajian teoritis. Tentu kajian teoritis sejalan dengan topik yang kita bahas. Karena dalam contoh ini topiknya mengenai menulis, mengenai teks laporan, kemudian mengenai pembelajaran berbasis proyek, maka teori yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang terkait ini. Sekelumit membahas mengenai apa itu menulis, jenis-jenis menulis misalnya, Bapak Ibu. Kemudian apa itu teks laporan, contoh teks laporan, struktur teks laporan, silahkan. Kecuali kalau memang ada batasan, misalnya PTK-nya tidak perlu lebih dari 20 halaman, jadi jangan banyak-banyak. Karena biasanya kita banyak di bab 2 di teori. Apapun kita masukkan di sini. Kenapa tebal sekali? Biar serem. Isinya bab 2 semua teori. Jadi kalau ada batasan, kalau tidak ada batasan silakan Bapak Ibu. Semakin kayak teori kan sana berpikir kita semakin luas. Ya. Berikutnya hakikat pembelajaran berbasis proyek. Apa itu pembelajaran berbasis proyek, prosedur pelaksananya di kelas seperti apa, plus minusnya bagaimana, silakan. Tidak ada aturan baku. Yang penting kalau ada aturan halaman maka bagunya jangan banyak-banyak. Kalau kita masuk ke bagian ketiga, metodologi. Tentu metodenya adalah perintah tindakan kelas. Ya, sudah jelas. Tinggal kemudian Bapak Ibu jelaskan argumentasinya kenapa menggunakan PTK. Data dari sumber data, dari itu kan diperoleh dari hasil pengumpul data. Ini sejalan dengan apa Bapak Ibu? Sejalan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya terkait dengan aspek kognitif seperti bagaimana hasil otomatis Bapak Ibu harus pakai tes. Kalau rumusan masalahnya bagaimana proses pembelajaran berbasis proyek, maka otomatis harus ada observasi. Bagaimana respon, bagaimana motivasi, otomatis harus ada angket atau wawancara. Harus sejalan Bapak Ibu. Jangan rumusan masalahnya A, datanya B, tidak nyambung. Rumusan masalahnya bagaimana hasil pembelajaran berbasis masalah. Ternyata datanya dalam bentuk observasi kan tidak menjawab. Ya. Bapak Ibu juga kan kalau ingin menguji kognitif siswa pakai tes. Ya. Bagaimana respon siswa senang atau tidak senang dengan mata pelajaran yang kita sampaikan kan bukan pakai tes, itu biasanya pakai angket atau diwawancara misalnya. Tentu kan seperti itu. Kemudian sumber data siapa, jumlahnya berapa, siswa kelas 11, kelas 10, kelas 12 jumlahnya ada berapa orang. Latar penelitian ini sering Bapak Ibu, termasuk pengalaman saya membimbing, kemudian beberapa kali ikut mendampingi guru yang akan menerbitkan PTK-nya di jurnal. Itu umumnya kalau menulis latar itu lokasi. Padahal sebetulnya latar bukan hanya lokasi Bapak Ibu. Tidak salah bahwa latarnya adalah di SMA yang dibahas. Tapi yang vital yang harus kita sampaikan di latar penelitian adalah argumentasi kenapa penelitiannya di sini. Kenapa? Karena penulis guru di sini ya sudah jelas itu tidak ilmiah, walaupun jawabannya alamiah. Itu tidak ilmiah, ya jelas lah memang ngajarnya di sini, penelitiannya di sini. Tapi argumentasi kenapa penelitian ini semua karena permasalahan yang dikaji muncul di sini. Bahwa keterampilan menulis siswa dan teks laporan masih rendah, partisipasi mereka dalam belajar juga masih rendah dan sebagainya. Itu seharusnya Bapak Ibu idealnya yang disampaikan. Ya. Jadi bukan hanya lokasi. Saya sering menemukan kenapa penelitian ini saya tanya ke mahasiswa, kenapa Anda penelitian di sini? Karena sekolahnya dekat dengan rumah. Iya, tapi kan bukan itu alasannya. Ada yang lebih luar biasa karena kepala sekolahnya ayah saya Pak. Itu. Ada yang lebih parah, ketua yayasannya calon saya Pak. Aduh, itu ya. Walaupun memang faktanya demikian. Berikutnya Bapak Ibu instrumen. Nah ini tadi yang sudah kita singgung di awal. Instrumen itu ada alat yang kita gunakan untuk menjawab rumusan masalah. Psikomotor, kognitif, afektif. Kognitif, afektif, psikomotor. Kognitif pakai tes, afektif menggunakan angket atau wawancara, psikomotor menggunakan observasi. Tidak keluar dari itu Bapak Ibu. Sebetulnya ini yang sudah biasa kita lakukan. Karena terkesan baru jadinya aneh, jadinya asing. Padahal sebetulnya kita biasa melakukan seperti ini. Kognitif pakai tes. Rumusan masalah yang terkait aspek kognitif ya harus ada tesnya. Rumusan masalah yang terkait dengan proses psikomotor berarti harus ada observasi atau pengamatan. Rumusan masalah terkait dengan sikap, disiplin, motivasi, kepercayaan diri berarti harus ada angket atau wawancara. Atau ya Bapak Ibu jangan pakai dua-duanya. Buat satu angket saja datanya banyak, apalagi double. Ya, jangan lagi kita menambah kesulitan dalam hidup ini. Cukup satu saja. Baik. Prosedur penelitiannya ini yang Bapak Ibu sampaikan, yang biasa menjadi 5 tes. Inilah yang kita sebut dengan siklus, ciri khas dari penelitian tindakan kelas. Siklus.
Jelas ya Bapak Ibu yang di belakang ini adalah contoh siklus model dari chemistry metode. Apakah hanya ini? Tidak Bapak Ibu. Model siklus itu ada 4. Tapi yang paling familiar dan yang paling terkenal, yang saya yakin ini banyak pahalanya chemistry metode karena semua penelitian tindakan kelas pasti mengadopsi teori mereka. Pahalanya paling banyak. Sebetulnya bukan hanya ini, ada 4. Ada model Lewin, ada model Hawkins, gitu ya. Ada 4 sebetulnya, tapi yang paling populer ya ini, yang pahalanya paling banyak. Iya. Selanjutnya, ya, waktunya masih ada. Masih. Presentasi seneng Pak. Kemarin bicara di depan keringetan ini. Baik, berikutnya. Kalau di sini melewat jadinya. Saya geser lagi ke sini. Bapak Ibu pahamnya melewat. Analisis data karena penelitian tindakan kelas termasuk beragam penelitian campuran tadi yang diselain di awal yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi analisis datanya pun harus double secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif biasanya yang statistik deskriptif saja. Berapa nilai ratanya, berapa nilai tengahnya, gitu ya. Biasa, kira kalau kita semua sudah paham. Berapa persentase kelulusannya. Idealnya berapa Bapak Ibu per siklus itu 75%. Yang menentukan Bapak Ibu selesai atau tidak selesai dalam satu siklus itu ketika hasil nilai siswa yang nilainya sama atau di atas KKM itu 75% Bapak Ibu. Jadi kalau siklus pertama yang lulus di atas KKM baru 60%, berarti harus ada siklus yang kedua. Siklus yang kedua baru 70%, berarti harus ada siklus yang ketiga. Siklus ketiga 75% selesai. Sudah, jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Semakin banyak siklus bukan berarti penelitian Bapak Ibu hebat, tidak. Semakin banyak siklus berarti model yang kita sampaikan ke anak itu tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan keterampilan anak dalam menulis. Idealnya berapa? 2-3 siklus cukup. Jadi semakin banyak siklusnya bukan semakin hebat, bukan Bapak Ibu. Justru tadi bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak signifikan hasilnya kepada anak. Idealnya 2-3 per siklus di atas 75% dari jumlah anak. Ya. Kalau bagaimana kalau satu siklus saja misalnya Bapak Ibu itu sudah 70%, tetap harus ada 2 siklus karena nanti kita lihat peningkatannya, kita lihat pembandingnya naik tidak di siklus kedua. Jangan-jangan siklus 1 75%, siklus kedua ini malah turun. Bisa jadi kan seperti itu. Jadi untuk meningkatannya minimal 2 siklus. Nah, secara kualitatifnya tentu Bapak Ibu jelaskan dari hasil observasi apa yang Bapak Ibu lakukan di siklus pertama, apa yang Bapak Ibu lakukan di siklus kedua, bagaimana interaksi siswa ketika proses pembelajaran di siklus pertama, bagaimana interaksi siswa di dalam belajar di siklus kedua, itu yang Bapak Ibu sampaikan secara kualitatif. Berikutnya bagian yang keempat atau bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Deskripsi hasil itu mengenai hasil penelitian Bapak Ibu berdasarkan alat pengumpul data. Hasil dari angket bagaimana? Hasil dari tes bagaimana? Hasil dari observasi bagaimana? Bapak Ibu jelaskan sesuai dengan rumusan masalah. Patokannya rumusan masalah saja Bapak Ibu, tidak usah kemana-mana. Rumusan masalahnya satu berarti dengan satu alat pengumpul data misalnya tes. Jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan di deskripsi hasil tes saja, tidak usah kemana-mana, tidak usah nambah-nambah. Kalau rumusan masalahnya 2, kemudian alat pengumpul datanya ada 2, maka yang Bapak sampaikan di deskripsi penelitiannya hasil dari 2 alat pengumpul data tadi, misalnya dari tes dan observasi, itu saja yang disampaikan. Tes siklus pertama berapa, tes siklus kedua berapa, observasi siklus pertama seperti apa, observasi siklus kedua seperti apa, itu saja yang disampaikan. Tidak usah kemana-mana. Berikutnya adalah pembahasan. Apa yang harus Bapak Ibu sampaikan dalam pembahasan adalah interpretasi atas hasil dari deskripsi hasil penelitian. Dan biasanya Bapak Ibu konfirmasi juga dengan penelitian sebelumnya. Apakah penelitian yang kita hasilkan sejalan atau tidak dengan penelitian sebelumnya, atau bahkan bisa jadi penelitian kita menghasilkan hal yang baru. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian C, atau bisa jadi hasil dari penelitian Bapak Ibu di pembahasan menghasilkan temuan baru karena berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, itulah informasi yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Kesimpulannya apa?
hasilnya apa dari alat pengumpul data yang kita bahas dalam deskripsi hasil penelitian. Gitu ya, Bapak Ibu. Selesai. Berikutnya ya sudah menutup bagian akhir. Ada simpulan, tentu saja simpulan ya penutup atas apa yang sudah kita lakukan, atas data yang sudah kita analisis dan kita interpretasikan, dan saran. Saran itu sebagai apa, Bapak? Keterbatasan penelitian kita. Jadi sarannya tidak usah muluk-muluk, Bapak Ibu. Apa yang belum Bapak Ibu bahas dalam penelitian ini, berikan saran untuk penelitian berikutnya, berikan saran untuk siswa, berikan saran untuk guru yang lain, rekan-rekan guru yang lain, sebagai refleksi atas keterbatasan penelitian. Tidak ada sesuatu yang sempurna, pasti ada keterbatasan. Maka keterbatasan kita itu sebagai rekomendasi atau saran untuk pihak yang lain, untuk siswa, untuk guru, untuk penelitian berikutnya. Selesai, Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya tambahan saja. Kadang kita sering bertanya, bagaimana sih cara membuat referensi yang apa ya, yang cepat? Bapak Ibu pernah atau sudah tidak asing dengan Google Scholar? Ya, bisa ya. Bapak Ibu tinggal buka Google Scholar, nanti klik citasi, nanti misalnya saya mencari hasil penelitian atau mencari buku mengenai pembelajaran menulis teks laporan melalui model pembelajaran berbasis proyek. Ini sudah dilakukan oleh orang, Bapak Ibu. Diterbitkan di jurnal ilmu budaya, jurnal bahasa sastra dan seni budaya. Sudah ada. Bapak Ibu tinggal klik Google Scholar. Ada. Bapak Ibu mencari apa? Ada di sana. Buku ada di sana. Nanti ketika Bapak Ibu buka Google Scholar, ada lambang yang kutipan. Bapak Ibu klik. Nah, nanti Bapak Ibu akan menggunakan jenis referensi yang mana. Ini yang jenis referensi model APA. Misalnya Bapak Ibu di pedoman penulis TTK-nya gunakan referensi model Harvard. Di Google Scholar sudah ada, Bapak. Klik tanda kutipnya, nanti keluar jenis sintaks model Harvard, tinggal copy, pindahkan ke laporan penelitian Bapak Ibu. Model Vancouver, tinggal diklik. Ini yang model EPA seperti ini, Bapak Ibu. Jadi memudahkan kita. Apalagi ketika Bapak Ibu membuat sintaks di dalam tulisan itu kan bisa ada aplikasinya, misalnya mungkin Bapak Ibu yang pernah atau ada yang pakai Mendeley Sutero. Bahkan di Word pun bisa kita membuat secara otomatis, memudahkan kita di dalam menulis. Nah, ini salah satunya bisa menggunakan Google Scholar, tapi ya bukan Google Scholar saja, yang lain pun ada. Ini salah satu yang populer yang biasa digunakan untuk menulis referensi dan mencari referensi. Ini saya coba tadi malam, Bapak Ibu, saya klik pembelajaran teks laporan melalui pembelajaran berbasis proyek belajar berbasis proyek, langsung muncul. Ini salah satu yang pertama muncul, langsung saya klik tombol kutipan, klik jenis IPA, langsung saya copy, salin, tempel di sini. Sudah memudahkan kita. Google Scholar. Ya, Bapak Ibu. Tidak untuk menggurui, orang mungkin belum mengenal Venice, belum mengenal kita. Tapi ketika Bapak Ibu menulis, kita akan dikenal. Ya, nanti Ibu silakan. Itu ya Bapak Ibu. Dengan menulis kita akan tulis, kita akan dikenal. Oke. Sekarang memang tuntutannya ya kita sebagai guru ya memang harus menulis, Bapak Ibu, agar flourish. Saya kira itu, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi tidak menggurui, sekadar berbagi informasi sekaligus silaturahmi tentu yang utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Dr. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang insya Allah sangat bermanfaat dan juga memotivasi kami sebagai guru untuk melakukan penelitian, tentunya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Sebelum ke acara seminar Bapak Ibu Guru CGP dan juga Bapak Ibu Guru yang telah melakukan penelitian, mungkin dibuka dulu sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu Guru yang mau bertanya. Silakan. Oh iya, oh nggak apa-apa gitu doanya.
Terima kasih. Jangan ditutup, Ibu takutnya tidak bisa menjelaskan kan contekannya di sini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Bayu Haki atas paparan mengenai pengetahuan tentang penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Sangat bermanfaat sekali. Selama ini kita, terutama saya, sangat meraba-raba sekali dalam melakukan penulisan PPK ini. Jadi setelah Bapak menyampaikan bagaimana penyusunan laporan PPK yang baik ini, jadi saya menjadi termotivasi untuk bisa lebih baik lagi melakukan penelitian dan melakukan publikasi. Saya mau bertanya Bapak terkait dengan bagaimana pada saat kita melakukan proses pengambilan data pada siklus 1 dan siklus 2. Misalkan Bapak, saya mau melakukan penelitian materinya misalnya dinamika gerak. Kemudian kan katanya siklus 1 minimal 75% dikatakan berhasil. Ternyata pada saat siklus 1 tidak berhasil misalnya. Kemudian saya lanjutkan ke siklus 2. Sepanjang saya melalui siklus 1, siklus 2, misalkan apakah materinya harus dinamika gerak terus atau sedangkan kita harus berjalan gitu kan materi di kelas itu. Yang mau saya tanyakan itu apakah materinya harus itu terus karena kita sedang melakukan penelitian atau berjalan materinya. Itu Pak yang ingin saya tanyakan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Dokter atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya, jadi sebetulnya luar biasanya bersyukurnya kita dengan menggunakan PTK itu Bapak Ibu tidak mengganggu pembelajaran Bapak Ibu. Beda mungkin Bapak Ibu kalau penelitiannya menggunakan metodologi yang lain. Bagi kalau eksperimen Bapak Ibu ya harus ada kelas kontrol, harus ada kelas eksperimen, kelas eksperimen diberikan perlakuan, kelas kontrol sebagai pembanding, harus disetting dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan PTK kita tidak mengganggu kelas yang ada. Nah pertanyaannya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Anissa terkait dengan materi, tentu harus dilihat di silabusnya untuk pembahasan materi tersebut berapa jam pelajaran. Ternyata untuk pembahasan materi tersebut 4 jam pelajaran, otomatis siklus kita sesuaikan dengan yang di silabus, sehingga per siklus itu bisa dibuat 4 pertemuan misalnya. Jadi satu siklus itu dengan 2 pertemuan. Nanti siklus keduanya juga dengan 2 pertemuan. Karena apa? Karena materi yang kita bahas mengenai dinamika gerak. Jadi tidak mengganggu materi, tidak mengganggu kelas yang sudah berjalan. Seperti itu. Jadi desainnya nanti termasuk penyusunan RPP-nya juga disesuaikan dengan di silabus tadi. Jadi per siklus bisa kita siasati dengan 2 pertemuan. Jadi siklus pertama 2 pertemuan, dengan pertemuan keduanya adalah tes. Nanti siklus kedua juga 2 pertemuan dengan siklus pertemuan keduanya juga tes. Jadi tidak mengganggu materi yang lain, tidak mengganggu jalannya. Iya, karena misalnya di silabus untuk dinamika gerak itu 4 pertemuan pembahasan. Jadi 2 siklus kita per siklus 2 pertemuan. Seperti itu. Jadi nikmatnya PTK itu tidak mengganggu. Bahkan kita sendiri sebagai guru yang melaksanakan tidak terasa bahwa kita juga sekaligus sebagai peneliti. Jadi tidak mengganggu struktur kelas yang ada. Mungkin bisa. Selanjutnya pertanyaan kedua Pak. Beda. Oh kayaknya enggak. Sudah. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Sudah. Cukup saja. Selanjutnya adalah acara seminar hasil penelitian tindakan kelas dari calon guru penggerak beserta Bapak Ibu guru yang telah melakukan penelitian. Ada 10 orang. Dibatasi mungkin ya, Miss? 1 orang berapa menit, Miss? 5 menit? Berapa? Berapa, Andre? Waktunya berapa? Ya, ya mudah-mudahan tidak lama. Seminar yang pertama akan disampaikan oleh Miss Rini kepada Miss
Slini Hoirunisa Usman, SPD, disilahkan. Kalau kuantitatif minimal 4 ini ya, ya tinggal desainnya saja, misalnya X1 terhadap Y1 sampai Y3 atau yang analisis jalur misalnya X-nya 2, Y-nya 2. Kalau tesis kan cukup Ini 3. enggak, Pak? Dokter 4. Enggak, ini nih, Cak. Itu ya. Terima kasih Jadi sekarang sebelumnya pengalaman kepada teman-teman yang kuliah sekarang itu banyak Pak malah Reni dipublikasi. yang telah mendukung kegiatan kami. Sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sidang. Bahkan ada teman Baik di Bapak Atma Ibu, Jaya kuliah terima sudah sidang kasih sudah atas selesai. kehadirannya. Bisa Kali ini akan saya karena belum terbit sebenarkan tulisan. hasil atau laporan PTK saya di kelas Harus terbit. 11 Kebijakan IPS universitasnya 2 kadang-kadang di cukup Sebaros. mewah. PTK saya Kalau yang model di berjudul UNJ peningkatan kompetensi itu harus menerapkan teks interaksi transaksional interpersonal terkait janji dan kalau reservasi dokter Sinta 1 melalui fokus. word wall. Masalahnya lama. Dan juga 1 tahun. Itu doang lamanya. Latar Karena kan belakang orang yang pada pengen akan kesana, saya sampaikan ngantri. pada saat ini adalah saya telah Jangan kan Sinta 2 melakukan kemarin saja yang penelitian tes, pada jangan Sinta 2 1 yang Januari fokus, yang Sinta 2 saja 2023 bisa untuk mata 1 pelajaran tahun, bahasa dan sastra itu bisa 1 8 bulan, minggu 10 bulan. 2 kali pertemuan ya, jadi lebih banyak Yang bahasa seminggu Inggris. itu ada 4 jam. Kalau yang di S1 Sinta 3, Kemudian kalau yang di ternyata S2 yang perlunya 1 media online dalam mendukung Sinta 5, keberhasilan tapi menjadi sekarang mulai pembelajaran aplikasi. tidak terlepas dari Semoga bisa kombinasi naik alat lagi. bantu dan Kalau pemanfaatan Sinta 1, aplikasi. kalau yang di S1 Agar Sinta evaluasi 3. dilakukan tidak monoton, maka diperlukan penggunaan media interaktif. Dan salah satunya yang saya gunakan itu adalah aplikasi Wordwall, merupakan salah satu software yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mendesain kuis, assessment secara interaktif. Aplikasi Wordwall ini menggunakan basis web yang menyediakan fasilitas gratis serta tersedia fasilitas juga yang berbayar. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pembelajaran menerapkan teks interaksi terkait janji dan reservasi melalui aplikasi Wordwall. Yang kedua, apakah aplikasi ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan teks interaksi terkait janji dan reservasi. Tinjauan teorinya bisa dibacakan di sini tentang teks interaksi transaksional atau dialog merupakan jenis teks yang bertujuan untuk meminta mitra tutur atau mitra bicara atau penulis melakukan hal atau kegiatan yang pembicara atau penulis minta, dan ini berbeda dengan teks interpersonal yang meminta penelitian gagasan. Dan Wordwall ini merupakan aplikasi kuis interaktif berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat media evaluasi atau nanti di assessment. semester 3-nya Saya tidak akan panjang menerangkan mengenai proses PTK-nya, namun saya lebih mengenalkan tentang aplikasi Wordwall itu sendiri, ya, supaya agar memperbaiki teman-teman mungkin bisa ada yang menggunakan atau yang mungkin belum dapat sedikit memahami tentang aplikasi Wordwall ini. Sekilas tentang aplikasi Wordwall ini, ketika Bapak Ibu membuka browsing laptopnya, tinggal ketik Wordwall itu kemudian akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Mungkin akan dia meminta kita masuk akun pakai email apa, silakan pakai gunakan email yang Bapak Ibu gunakan, misalkan misalkan renny.budihasuti@google.gmail.com misalkan ya. Kita masuk lewat Google aja karena lebih mudah. Ketika sudah memiliki akun masuk melalui Google atau akun email kita, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Pertama ada kecil-kecil sekali ini ya, ada home, ada feature, ada my activities, my result, dan create activity. Setelah itu mungkin di bawahnya akan melihat sekali beberapa fitur atau beberapa macam kuis ya, berbagai model ketika kita menggunakan untuk assessment atau untuk penilaian. Ada yang kuis seperti Google Form biasa, tapi biasanya ini lebih interaktif karena ada kotak-kotak warna-warni gitu ya, kayak quizzes. Kemudian ada random wheel, match up, open the box, match chess, dan sebagainya.
kita bisa memilih sambil mengutak-atik, kadang-kadang yang kita inginkan tidak cocok, jadi mungkin kita harus bisa pilih yang mana gitu ya. Dari sini memang karena untuk yang tidak berbayar kita hanya memiliki 5 kesempatan memilih. Misalkan saya sudah memilih Find the Match, kemudian Matches, Unjumble, ada 5. Nah cuma 5 itu yang bisa digunakan kalau kita gratis. Tapi kalau berbayar silakan bisa sebagai tidak terbatas. Ketika kita menggunakan yang tidak berbayar nih, yang gratis, sebenarnya kita bisa akali dengan ketika kita sudah menggunakannya, kita sudah mendokumentasikan nilai, kita edit dari soal lagi. Atau kalau Bapak Ibu pengen rajin bikin email baru lagi aja, nanti dapatkan lagi yang lainnya. Jadi silakan dari apa yang saat kita akan mulai membuat, setelah tahu fitur-fiturnya, maka kita akan mengklik create activity. Create activity di sini kita memilih yang mana nih. Saya misalkan mau menggunakan ekonomiku, cerdas ini ekonomi. Saya create activity pertama nih, misalkan saya di sini mencoba reservation dialog, membuka reservation dialog. Ekbank, punya Ekbank, Sinta berapa ya? Sudah Sinta belum? Mana ininya? Ya. Jurnal indeks. Jadi ya pesawat ya. Reservation dialog. Saya mencoba misalkan mau edit kontennya, ya. Saya pengen mencoba listening untuk anak-anak. Ekonomiku Sinta 5. Berapa? Itu juga bisa digunakan, Bu. Pertama, misalkan saya nomor 1 merekam suara, gitu ya, merekam suara. Nanti bukan merekam sebenarnya, menuliskan kata, nanti di generate, lalu akan menghasilkan suara dalam bahasa Inggris, mesin yang menghasilkan itu bagus untuk listening, gitu ya. Ketika sudah selesai, karena waktu mohon maaf, nanti mungkin suatu yang akan datang bisa ya kita. Ketika misalkan nanti muncul. Setelah selesai, nanti jangan lupa Bu, set assignment-nya, yang saya klik ini, lalu akan mendapatkan link inilah yang akan dibagikan ke siswa. Ini contohnya misalkan ya. Nah, ini contoh yang akan muncul ketika kita menggunakan. Ini manajemen dan bisnis Sinta 5. Ini yang punya ekonomi syariah. Suara tidak terdengar ya. Kalau misalnya ini akan ketika di siswa pencet gitu ya, klik gitu. Ada suara gitu. Ada suara. Nanti misalkan yang suara muncul dengan tulisan ini true atau false, anak bisa memilih gitu ya. Atau misalkan permainan kata kerja untuk 1 2 bisa digunakan dengan tekniknya berbayar tuh. Tapi ekonomi syariah, teknik matching. Nah, teknik matching juga bisa gitu untuk nah ini contohnya nih yang matching. Mematchingkan satu kata verb 1, verb 2, verb 3, verb 1, verb 2 atau verb 1, verb 2 sampai verb 3. Jadi nanti bisa digunakan. Nah, kali ini saya di kelas 11 IPS ini menggunakannya bentuk kuis dan banyak lainnya ya, bahkan ada yang secara matching. Nilai yang dihasilkan alhamdulillah ketika waktu pertama mungkin pada jelek, akhirnya di pertemuan berikutnya ada perbaikan. Cara yang tadi metodologinya kita menggunakan model Candice dan McTaggart ya, dan pembahasannya ini dapat dilihat di sini. Pada siklus 1 terdapat 17 orang siswa ya yang termasuk pada kategori tuntas dan mencapai KKM 75 dan sebanyak 18 orang siswa masuk ke kategori rendah dan belum mencapai KKM. Siklus keduanya terdapat 30 siswa termasuk dalam kategori tuntas dan mencapai KKM dan 5 siswa termasuk dalam kategori rendah atau belum tuntas KKM. Dari kesimpulannya dari penelitian mulai dari pretest, post-test siklus 1 dan 2 sudah terjadi peningkatan yang signifikan dan mencapai kategori tuntas pada hasil siklus 2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menerapkan metode aplikasi word wall dalam bentuk aplikasi assessment dengan game gitu ya,
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran bahasa Inggris untuk kompetensi menerapkan interaksi transaksional interpersonal terkait janji dan reservasi kelas 11 IPS 2 tahun 2022 tahun 2023. Demikian karena waktu juga, mohon maaf, dan untuk PTK yang lainnya mungkin nanti saya dokumentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Ibu Anissa. Waktu. Bu. Sambil. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, ini mainnya apa? Harus cepat kan ya? Kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil penelitian yang saya lakukan. Enak. Penelitian tindakan kelas yang saya beri judul peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada konsep gerak lingkar dengan model problem based learning pada kelas 254 SMA 1 Maros tahun pelajaran 2021-2022. Iya. Penelitian ini saya angkat dilatar belakangi dengan masalah siswa tampak kurang antusias selama pembelajaran fisika berlangsung, kedua siswa asik dengan kegiatan sendiri selama pembelajaran berlangsung, serta rendahnya kemampuan berpikir abad 21. Jadi kemampuan ini umum ya, masih umum. Cuman yang saya angkat adalah aktivitas dan hasil belajarnya. Namun sambil melakukan penelitian tersebut saya mengamati kemampuan berpikir abad 21 tersebut. Jadi selama saya melaksanakan pembelajaran tidak jarang saya menemui siswa tidur, terus asik dengan kegiatannya sendiri, ngobrol, dan hanya sebagian anak saja yang memperhatikan saya, sehingga saya melakukan penelitian melakukan istilahnya inovasi dengan menggunakan model pembelajaran based learning. Mudah-mudahan dengan model ini untuk materi gerak lingkar bisa lebih baik lagi untuk aktivitas dan hasil belajarnya. Lanjut Bu, rumusan masalah yang saya angkat adalah apakah dengan menggunakan model problem based learning ini meningkatkan aktivitas belajar siswa? Kenyang apakah dengan model PBL ini juga dapat Lihatin aja kenyang belajar siswa? Jadi saya masih masih sederhana sekali. Makan mak, sok Pak. Aktivitas dan hasil belajar. Tadi aku lupa ngatakin. Lanjut kemudian hipotesis yang saya buat, pembelajaran dengan model problem based learning ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 10 MIPA 4 SMA 1 Baros tahun pelajaran 2021-2022 pada konsep gerak lingkar. Selanjutnya tujuannya adalah tentunya adalah dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi saya harapkan siswa di kelas itu tidak mungkin bosan ya selama saya melakukan pembelajaran atau di kelas itu. Jadi saya ingin meningkatkan aktivitas mereka selama pembelajaran. Dengan cara apa? Next Bu. Nah harapan dari penelitian tindakan kelas ini manfaatnya adalah untuk siswa tentunya dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta kemampuan dan keterampilan berpikir abad 21. Untuk guru diharapkan saya dapat melakukan evaluasi pembelajaran supaya meningkat lagi pembelajarannya. Terus yang untuk sekolah sebagai bahan referensi untuk mengembangkan model pembelajaran di sekolah. Penelitian tindakan kelas yang saya lakukan 2 siklus pertama itu 2 pertemuan, siklus kedua juga 2 pertemuan. Alhamdulillah tercapai sampai 2 siklus. Sintaks PBL apa saja saya mengingatkan kepada Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan model PBL ini. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar.
Ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, nah ini rencana aksi yang saya lakukan selama melakukan penelitian tindakan kelas ini. Hasil yang saya peroleh selama melakukan proses penelitian yaitu untuk hasil belajar ternyata saya dapatkan untuk siklus 1 dan siklus 2. Siklus 2 itu yang warna orange. Jadi dengan menggunakan model PBL dengan rencana aksi yang saya buat tadi, yang saya sampaikan tadi ya, ada 5 harus lengkap itu Bapak Ibu diberikan setiap melakukan pengajaran. Itu ternyata di siklus 2 meningkat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian peningkatan rata-ratanya juga meningkat dari siklus 1 dan siklus 2. Nah ini aktivitas belajar siswanya juga cenderung meningkat. Apa saja sih indikator aktivitas belajar yang saya amati? Nah ini Bapak Ibu indikator aktivitas belajar yang saya amati, saya bagi menjadi 2, ada aktivitas belajar positif dan aktivitas belajar negatif. Untuk yang positif, jadi setelah saya melakukan rencana aksi dengan menggunakan model PBL ini aktivitas belajar yang saya amati adalah aktivitas bertanya, menjawab, menanggapi, bekerja sama, membaca buku, mengerjakan latihan, menulis, bekerja, dan memperhatikan. Itu ternyata meningkat selama siklus 1 dan siklus 2. Jadi anak lebih aktif dibanding saya melakukan model yang biasa saya lakukan yaitu ceramah. Jadi anak ikut bekerja, ikut menganalisis, ikut melakukan pengambilan data, melakukan pembahasan dan kesimpulan. Lanjut itu yang positif, dan yang negatif juga dapat dilihat di grafik memang naik turun tapi cenderung menurun. Apa saja aktivitas negatif? Indikatornya sering keluar kelas, mengganggu teman, mengerjakan pekerjaan lain, mengantuk, tidak memperhatikan, meribut, mengobrol, tidur, malas bergerak. Nah itu aktivitas negatifnya. Ternyata setelah saya lakukan menggunakan model PBL berikut rencana aksi yang saya siapkan itu menjadi turun. Ya, nah ini Bapak Ibu. Jadi anak ternyata tidak suka kalau hanya mendengarkan. Jadi harus bergerak anak itu. Jadi kita bisa melakukan atau mempersiapkan LKPD yang bagaimana caranya anak terlibat dalam mengkonstruk pengetahuan yang akan kita sampaikan. Ini anak-anak sangat senang Bapak Ibu apabila istilahnya tidak duduk diam saja di kursi tapi harus bergerak. Nah ini kesimpulan yang saya dapatkan. Dari hasil penelitian diperoleh pembelajaran dengan model PBL dapat meningkatkan aktivitas belajar positif secara signifikan sebesar 28,89%. Jadi dari siklus 1 siklus 2 itu ternyata meningkat 28,89%. Dan aktivitas belajar negatifnya itu jadi menurun 14,45%. Dan ternyata dalam berkorelasi dengan hasil belajar. Jadi semakin tinggi aktivitas positifnya ternyata korelasi dengan hasil belajar, anak senang, anak jadi sungguh-sungguh hingga akhirnya pada saat termotivasi juga sehingga hasil belajarnya mengalami peningkatan dari siklus 1 dan siklus 2. Gitu Bapak Ibu. Mungkin saran selanjutnya adalah penelitian bisa dilakukan kembali dengan mengamati kemampuan berpikir abad 21 yang lainnya. Jadi tidak hanya mengamati aktivitas dan hasil belajarnya saja. Bapak Ibu, sekian pemaparan laporan hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketika berbarengan sekaligus. Baik, tinggal langsung. Baik, Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan tentang peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi kegiatan produksi dengan model problem based learning (PBL) pada kelas 10 IPS 4 tahun pelajaran 2021-2022. Latar belakang masalah: siswa tampak kurang antusias selama pembelajaran ekonomi berlangsung, siswa asik dengan kegiatan sendiri selama pembelajaran berlangsung, dan rendahnya kemampuan berpikir abad 21. Next, rumusan masalahnya: apakah dengan menggunakan model PBL atau problem based learning dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa? Tujuan penelitiannya, setelah melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL, diharapkan dapat yang pertama meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi kegiatan ekonomi, dan yang kedua adalah meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kegiatan ekonomi. Lalu manfaat penelitiannya: penerapan model PBL dalam pembelajaran diharapkan dapat bermanfaat untuk siswa, itu meningkatkan aktivitas hasil belajar siswa, kemampuan dan keterampilan berpikir abad 21. Lalu untuk guru, memudahkan guru dalam memberikan bimbingan belajar ekonomi. Dan yang untuk manfaat penelitian untuk sekolah sendiri adalah sebagai bahan referensi untuk pengembangan model pembelajaran di sekolah. Penelitian tindakan kelas siklus 1 pertemuan pertama. Next, sintaks model PBL atau problem based learning. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, lalu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, lalu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk rencana aksinya, yang pertama adalah RPP model problem based learning atau PBL. Lalu model materi, media ajar LKPD, rencana penilaian, dan hasil penelitiannya adalah untuk grafik. Next. Dan untuk siklus 1 dan siklus 2 itu ada peningkatan. Next. Pada saat dilaksanakannya model PBL itu di 10 IPS 4. Next. Jadi inilah kesimpulannya dari hasil penelitian diperoleh. Pembelajaran dengan model PBL, siswa dapat meningkatkan aktivitas pada belajar positif siswa secara signifikan. Lalu pembelajaran dengan model PBL, siswa dapat menurunkan aktivitas belajar negatif siswa secara signifikan. Dan hasil belajar mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Asep, untuk menggaris pandang dulu kita lanjut dengan seminar.